Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu, kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 118. Hakim daerah Liu Qingqi dan Liu Chuihua adalah sepupu, dan diatur untuk bekerja di samping Huang Bingwen, yang sebenarnya berfungsi sebagai polis asuransi. Partai pengkhianat di Istana Kekaisaran sangat kuat dan daerah ini adalah wilayah pengaruhnya. Tentu saja, hal itu tidak dapat diserahkan kepada pihak luar. Huang Bingwen selalu menuruti perintah, sedangkan Liu Qingqi hanya pengikut. Namun, jika menantu pengecut ini ingin melanggar, maka dia akan mengambil tindakan yang sesuai. Sepupu, aku mendengar tentang apa yang terjadi kemarin lusa. Kudengar kakak iparku telah membuat gebrakan besar kali ini. Dia benar-benar berhasil menangani semua masalah di Liu Jiabao. Dia dianggap berbakat. Kurasa dia mendapat beberapa keuntungan dan berpikir menjadi pejabat yang jujur akan membuatnya bangga. Dia sibuk tidak melakukan apapun akhir-akhir ini. Kau tidak perlu repot-repot dengannya. Aku sudah membuat rencana. Liu Chuihua menjadi bersemangat saat mendengar ini dan bertanya dengan cepat, apa solusinya? Beritahu adikmu ini segera dan lihat apakah itu bisa dilakukan. Liu Qingqi terkekeh, bukankah dia ingin menjadi pejabat yang jujur? Tapi jangan lupa, Huang ini hanyalah boneka. Pemerintah daerah bergantung pada pejabat untuk melakukan sesuatu. Mereka yang turun untuk memungut pajak dan gandum, mengukur tanah, dan mengelola kerja rodi untuk perbaikan tanggul semuanya adalah orang-orang kita sendiri. Bagaimana saudara iparku bisa mengendalikan mereka? Sekarang orang-orang yang tidak patuh ini memanggilku saudara ipar, pejabat yang jujur, Tuan yang agung. Kemudian aku akan menyuruh orang-orangku menaikkan pajak dan melihat apakah para petani itu masih berteriak menentang. Liu Chuihua menepuk pahanya dengan gembira, sepupu, kamu punya ide. Ini ide yang bagus. Dalam beberapa hari, saudara iparmu akan menjadi anjing yang bau di daerah setempat lagi. Begitu rakyat jelata sudah cukup mengeluh, pengecut itu tentu akan kembali ke kebiasaan lamanya dan menjalani hidupnya dengan kacau. Daerah ini akan tetap berada di tangan keluarga Liu kita. Liu Qing berkata sambil tersenyum, kakak benar-benar pintar, aku akan mengikuti rencanamu. Kakak beradik itu bersekongkol di halaman belakang, dan sementara itu keluarga Wang, tukang batu, juga diselamatkan. Begitu kembali ke rumah, Liang membawa Niu Er dan Ma Liu untuk mengunjunginya dan secara pribadi meresepkan obat. Ilmu kedokteran di dinasti Zhou sangat terbelakang, dan mereka yang disebut dokter seringkali harus melakukan ritual yang berhubungan dengan hantu dan dewa. Seperti kata pepatah, pengobatan dan ilmu sihir tidak dapat dipisahkan. Seorang dokter setingkat ini mungkin dapat menyembuhkan pasien jika matanya ditutup, tetapi seringkali hanya akan menimbulkan efek samping. Liang tidak mempercayai siapapun, jadi dia mengandalkan keterampilan medis yang dipelajarinya di kehidupan sebelumnya untuk membersihkan luka dengan hati-hati dan mengoleskan obat pada Wang sang tukang batu, dan juga membalutnya dengan kain kasakatun bersih. Tukang batu Wang sangat tersentuh hingga air mata mengalir di matanya. Dia berkata, Tuan Sarjana, Anda benar-benar telah menyelamatkan hidup saya. Anda telah menyelamatkan hidup kami semua, baik muda maupun tua. Meskipun mereka menyiksaku dengan kejam, aku, Wang sang tukang batu, bersumpah kepada surga bahwa aku tidak membocorkan sepatah kata pun. Bahkan Tuhan dapat menjadi saksiku. Liang merasa emosional, berpikir bahwa alasan orang lain menderita semua ini adalah demi menjaga rahasia bisnis mereka darinya. Faktanya, gambar-gambarnya terpisah, jadi sekalipun Wang sang tukang batu menyerah dan menggambar gambar untuk pihak lain, itu tidak masalah. Namun, bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, tukang batu itu tetap menepati janjinya dan mempertaruhkan nyawanya. Dia benar-benar orang yang dapat dipercaya. Karena aku, Liang, keluargamu mengalami musibah ini. Aku merasa sangat bersalah. Jadi, aku membawa 10 lembar uang sebagai tanda terima kasihku. Mulai hari ini, saya akan menyediakan beras, tepung, dan sayuran untuk keluarga Anda. Menara Songyue akan selalu gratis untuk keluarga Anda. Anda dapat membawa orang tua, istri, dan anak-anak Anda untuk menikmatinya kapan saja. Ketika Wang si tukang batu mendengar ini, dia menjadi cemas dan berdiri,
sambil berkata dengan keras, "Saya tidak banyak belajar, tetapi saya tahu bahwa seseorang harus menepati janjinya." "Sungguh masalah besar, Tuan Sarjana, Anda memang murah hati, tetapi saya punya tangan dan kaki. Saya tidak sanggup hidup bermalas-malasan di usia tua ini. Ambil kembali uang itu. Saya sama sekali tidak menginginkannya." Melihat pihak lain begitu bertekad, Liang tahu bahwa semakin miskin orang tersebut, semakin kuat harga dirinya. Jika dia bersikeras memberinya uang saat ini, dia mungkin menyakiti perasaan orang lain. Setelah beberapa kata penghiburan lagi, semua orang pulang bersama. Dalam perjalanan, Ma Liu melaporkan berita baru. "Tuan Liang, mi renyah kepingan salju kita benar-benar menghasilkan banyak uang. Saya bertanya-tanya dan mengetahui bahwa alasan Liu Jiabao mengirim orang ke sini adalah karena kita telah mencuri bisnis mereka. Selain bertani untuk mencari nafkah, Liu Jiabao juga menghasilkan uang dengan menumbuk padi. Namun sekarang kita memiliki penggilingan batu dan menggunakan keledai untuk menarik penggilingan. Efisiensi dalam membuang sekam padi sangat tinggi, sehingga banyak pedagang yang datang kepada kita. Kita menggunakan separuh batu giling untuk menggiling tepung, dan separuhnya lagi untuk membuang kulitnya. Bisnis ini berkembang pesat, dan toko-toko gandum di sekitar sini mengirimkan gandum." Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Tampaknya pepatah itu masih benar. Bab Hanya 305, orang-orang di Keira industri tidak yang pernah sama tahu yang bahwa menjadi pelukan musuh. bisa begitu hangat dan Mengambil memberikan uang rasa seseorang aman dalam seperti hati. membunuh orang tuanya. Pada saat berpelukan Ini itu, adalah kebenaran ia bahkan abadi. merasa seakan-akan Dalam beberapa hatinya hari yang terakhir, hampa telah terisi. Liang memanfaatkan waktu Bahkan luangnya wanita yang untuk selalu menggambar kuat dan sketsa mandiri sederhana terkadang mesin membutuhkan pengupas batu, penghiburan dan dan meminta persahabatan. pandai besi batu di Dia sebelah rumahnya menyandarkan untuk kepalanya di membuatnya. bahunya. Prinsip Keduanya kerja mesin diam-diam pengupas bersandar ini satu sederhana sama lain. saja, yakni Suara hanya Louis yang mengubah dalam tenaga terdengar listrik di menjadi telinganya. tenaga manusia "Keira, atau hewan." apakah itu kamu?" Liang juga membuat Suaranya kipas angin mengandung listrik yang ketidakpastian. diputar dengan Keira tangan dan mendesah dalam memanfaatkan hati, angin untuk siap meniup mengonfirmasi sekam padi. identitasnya ketika tiba-tiba Efisiensi keributan semacam terdengar ini dari sudah ambang menjadi pintu. konsep modern. Pengasuh yang Satu-satunya disewanya perbedaan berteriak, adalah "Apa tidak yang ada kamu listrik. lakukan? Dibandingkan Ini dengan kediaman penumbukan selatan. padi pada masa Bagaimana dinasti kamu Shang bisa dan masuk Zhou, tanpa ini izin jelas seperti merupakan ini?" serangan Kemudian pengurangan terdengar suara keras dimensionalitas. dan agresif dari Ibu Bagaimana Hauer. dengan basis "Kediaman pemrosesan selatan mana? biji-bijian kita? Siapa kamu? Ingat, Di mana pekerjaan Kira? keamanan Kamu harus menghalangi dilakukan kami dengan baik, masuk. mengerti?" Apakah dia di dalam Mendengar sedang pertanyaan bermain-main dengan Liang, pria Liu lain? Er berkata Hauer dengan pun hormat, menegur, "Basis pengolahan "Minggir. biji-bijian Aku sedang suami Kira, diperluas, dan dan aku saya di sini telah untuk menemukan menyelesaikan semua tukang masalah batu di dengannya." sekitar. Bagaimana Kita telah seorang berhenti pengasuh bisa membakar menangkis dua porselen di penjahat tungku ini? pembakaran, Suara dan langkah sekarang kaki mulai semakin membakar dekat, batu dan bata Keira dan buru-buru genteng. mendorong Louis Saya menjauh, perkirakan sambil dalam menunjuk ke 10 sebuah hari kamar atau di lantai setengah bulan, pertama tempat kami pengasuh akan dapat membawa Amy membangunnya bermain. sesuai dengan gambar Tatapan rancangan Louis Atuan semakin Sarjana. dalam, tetapi dia Liang tidak mengangguk bergerak. sedikit. Keira Basis segera pengolahan menangkupkan kedua biji-bijian tangannya ini dalam dapat gerakan menghasilkan memohon. uang, tetapi Matanya yang tajam lebih dan penting tidak ada lagi, tanda-tanda dia dapat kelemahan dari menyerap beberapa biji-bijian saat dalam yang lalu. jumlah besar dan Itu mengangkutnya jelas ke mata sini. Keira. Louis Karena tampak pangkalan tertegun ini dibangun sejenak. di tepi Melihat dia sungai, tidak para bergerak, produsen Keira segera biji-bijian meraih besar di lengannya dan daerah mendorongnya sekitarnya ke kamar dapat tidur mengangkut kecil di lantai biji-bijian pertama. melalui konservasi air, Tepat setelah dia sehingga menutup pangkalan pintu, ini memiliki Hauer dan bisnis ibunya yang menyerbu konstan masuk sepanjang dengan tahun. kehadiran yang tangguh. Kalau tidak terjadi Begitu apa-apa mereka tidak masuk, apa-apa, tatapan tapi Ibu kalau Hauer terjadi tertuju sesuatu padanya. yang besar, "Kira, sita saja apa makanan maksudmu yang dengan dikirim dari pengasuh? mana-mana, Dari dan mana jatah kamu militer mendapatkan akan cukup." uang untuk menyewa Apa pengasuh? yang dilakukan Keira Liang mungkin menatapnya. tampak seperti Sepertinya bisnis itu biasa, bukan urusanmu tetapi lagi, jika ada bukan? peluang, itu Ibu dapat Hauer memainkan menjadi peran marah. besar. Bagaimana ini Benteng bukan keluarga Liu urusanku? cepat Ketika atau kamu lambat akan menceraikan hancur. Hauer, dia Semuanya pergi tanpa tergantung membawa siapa yang apapun. akan menang Apakah antara kamu Liu Huatang menyembunyikan dan Liu sejumlah Linsan. uang? Atau Setelah apakah itu pertikaian berasal dari internal orang mereka tuamu? berakhir, Mendengar aku hal akan itu, memastikan Keira untuk mencibir. menghancurkan mereka menjadi Sebelum tumpukan perceraian, pasir lepas. Hauer seharusnya meminta Liu pengacaranya Jiabao sudah menjelaskan siap berapa bergerak. banyak Meskipun harta yang tampaknya kumiliki. tenang 2 hari Kan? ini, itu Apa? hanyalah Kau ketenangan sebelum menyesalinya badai sekarang? datang. Mengingat Benar hari ini saja, adalah hari sebuah pertama pesan sejak diterima perceraian, keesokan harinya aku bahwa bisa pemilik berkompromi. lama Liu Huatang Kalau tiba-tiba tidak, jatuh sakit semua aset parah akan tadi menjadi malam milik dan Hauer, tulang-tulangnya dan aku terbakar hanya akan menjadi mengambil abu. Amy dan tidak akan Bab mendapatkan sepeser 119. pun. Liu Er mendapat berita Kolaborasinya itu dengan dan Davis segera berlari ke Corporation dan Liang untuk Olsen Group belum melaporkannya. dipublikasikan. Masalah ini Mendengar cukup hal ini, tidak biasa. Ibu Hauer Semua langsung orang di berkata, dinasti "Jangan Zhou gegabah. mengubur Utang orang-orangnya di 20 dalam juta tanah. itu dari perusahaan Kecuali orang untuk beberapa tuamu. orang barbar Jangan di kira daerah kamu bisa terpencil atau mewariskannya orang-orang kepada yang Hauer." menderita wabah, Dia tidak terdiam ada sejenak, alasan untuk menyadari dikremasi. sesuatu. Sekarang Namun, aku Liu mengerti. Er tampak Kamu muram pasti dan sudah berbisik, menjual "Tuan perhiasan pengantinmu, cendekiawan, kan? apakah Kira, orang-orang di Liu kamu Jiabao masih sudah punya gila? utang, dan pengadilan Bagaimana akan mungkin membuat pemilik keputusannya istana besok. ini bisa dikremasi Lebih setelah baik simpan meninggal? uang yang Apa kamu yang punya aneh tentang daripada ini?" menghabiskannya. Liang berkata Kamu dengan menyewa tenang, pengasuh, "Jika saya tapi tidak kenapa salah, kamu tidak itu mengerjakan pasti pekerjaan dilakukan rumah oleh tangga ayah Liu sendiri?" Ming.
Liu Uang Linsan. untuk menyewa pengasuh Terus akan terang, lebih baik pertikaian digunakan untuk internal Liu membelikan Jiabao pil telah suplemen diputuskan, kesehatan. dan Liu Huatang Selama dikalahkan sebulan dan terakhir, meninggal. Keira bersikap Saya patuh khawatir padanya, Liu dan Jiabao karena tidak sekarang nyaman sedang mengambil memilih uang pemilik dari baru. rekeningnya sendiri Kalau untuk saya tidak menghindari salah, menarik itu perhatian, pasti Liu Mary Linsan. memberinya beberapa Liang puluh menaruh ribu untuk perhatian bertahan khusus pada hidup. pekerjaan Dengan intelijen, uang itu, dan tebakannya Keira membelikan sepenuhnya Ibu benar. Howard berbagai produk Liu nutrisi Huatang dan membunuh banyak Liu Ming pakaian. 2 hari lalu. Ibu Ia Howard merasa benar-benar sangat dimanjakan gembira, olehnya karena seperti mengira seorang pembangkangnya janda telah permaisuri. tereliminasi dan Keira pihak melihat oposisi sikapnya pun yang menjadi tidak tahu tenang. malu dan menjawab dengan Tanpa acuh mereka tak acuh, sadari, karena putra kami Liu sudah Linsan bercerai, dijatuhi kamu hukuman bukan mati lagi dengan ibu cara mertuaku. dipenggal. Meski Bagaimana belum aku menjalani dipenggal, hidupku ke dikurung depannya dalam penjara bukanlah pada urusanmu. dasarnya sama saja Kamu, dengan mati. Ibu Howard mengacungkan Ini sama jarinya. saja dengan Aku orang tua melakukan yang ini mengantar demi anak muda, kebaikanmu dan sendiri. kemarahan serta Kamu kebencian benar-benar di tidak hati tahu mereka terima mencapai kasih. puncaknya. Melihat bahwa dia Di ingin masa bicara lalu, lebih banyak, konflik dalam Keira klan selalu memotong bersifat ocehannya yang terpendam, tak ada dan darah habisnya. jarang terlihat dalam Untuk apa pertempuran, kalian datang ke tetapi sini kali hari ini ini? batasnya telah Howard dilanggar. berkata, kau Liu sengaja Linsan melakukannya mengirim hari ini seseorang di untuk gedung meracuni pengadilan, pemilik bukan? lama, dan pemilik Kau lama membuat itu kami meninggal kehilangan malam muka. itu dengan Cindy kematian yang pulang tidak dengan jelas sakit dan perut, sangat dan mendadak. aku ingin kau pergi dan Setelah meminta maaf kematian orang padanya ini, sekarang orang juga. yang memiliki Keira keputusan akhir di menatapnya Liu seolah-olah Jiabao dia orang haruslah bodoh, Liu Linsan. merasa seolah-olah seluruh Orang ini dunia telah sungguh kejam. menjadi surrealis. Katanya, pemilik lama rumah Bagaimana itu mungkin Kira meninggal bisa dunia buta dan mendadak menikahi karena pria yang wabah tidak penyakit masuk yang akal hebat, seperti dan itu? ia pun langsung Dia mengkremasi menundukkan jasadnya. pandangannya. Terlebih Howard, lagi, dia menurutmu kita menggunakan masih kekuasaan suami di istri. dalam istana Kenapa dan aku bertindak masih dengan harus mantap, mendengarkanmu? akurat dan kejam, Howard tercengang. menempatkan Keira putra lalu pemilik berkata istana dengan tua, acuh tak acuh, Liu Mantun, setelah dalam perceraian, tahanan rumah. kita tidak punya hubungan Posisi apa-apa pemilik lagi. tanah bangsawan Howard berpindah tangan tiba-tiba dalam melangkah sekejap. maju, Aula meraih leluhur pergelangan klan Liu tangannya. sekarang penuh Kira, dengan orang. apa Liu maksudmu Linsan dengan sedang ini? duduk di kursi Kita baru utama saja dengan bercerai, ekspresi dan membunuh kau di tidak sabar wajahnya. untuk memutuskan hubungan Semuanya, denganku. mari kita bicara di Apa kau balik sudah pintu punya pria tertutup. lain? Tidak perlu Kata-katanya menyembunyikan membuat apapun. Keira tertawa. Aku, Howard, Liu Linsan, yang sebenarnya berani punya orang bertanggung lain jawab adalah atas kamu. tindakanku. Aku di rumah Bahkan mengurus jika arwah anak-anak kita penasaran dan datang ibumu, ke pintuku, tidak pernah aku melanggar akan aturan. menebasnya 3 kali terlebih Howard dahulu. terdiam. Keira kemudian Bagaimana menoleh Liu ke arah Huatang ibu bisa Howard. memenuhi syarat Dan untuk kamu, menjadi pemilik aku rumah selalu bangga bangsawan menjadi ini? menantu yang Putraku berbakti bekerja padamu. keras untuk Kenapa Liu kamu Jiabao, bersikeras agar tetapi Howard ketika sesuatu menceraikanku? yang buruk Ibu terjadi, Howard bajingan mengerutkan tua itu bibirnya. Merawat memanfaatkannya. ibu mertua adalah Jika hal yang dia berani seharusnya dilakukan melakukannya oleh pada hari menantu pertama, perempuan aku manapun. berani melakukannya pada Bahkan hari jika bukan kamu, ke-15. wanita manapun Hari yang ini aku dinikahi Howard mengambil akan alih posisi pemilik memperlakukanku dengan istana. baik. Jika ada di Apakah antara menurutmu kalian yang kamu tidak pantas puas, mendapatkan katakan pujian? saja sekarang. Tidak bisa melahirkan Orang tua seorang ini putra memegang adalah parang, kegagalan dan raut terbesarmu. wajahnya tampak Bibir ganas Keira ketika sedikit dia melengkung. berbicara, Menantu seolah-olah perempuan kata manapun bisa pembunuhan merawat ibu tertulis di mertuanya dengan wajahnya. baik. Ibu Orang-orang Howard dari mengangkat klan Liu dagunya. atau golongan Tentu di bawahnya saja, semuanya Cindy akan ketakutan, memperlakukanku sehingga lebih tidak baik ada darimu. seorang pun yang Dia berani selalu mengatakan bertanya dengan apapun. hangat tentang kesehatanku, Mantuner, dan dia aku akan melihatmu merawatku tumbuh lebih baik dewasa. darimu di masa Apa kau depan. tidak memikirkan kematian Benarkah? ayahmu? Keira tidak Semua membantah. pamanmu ada di Howard sini hari menyeretnya ini, ke pintu. bicaralah. Berhenti Liu bicara Linsan omong mengarahkan kosong. pisau Aku ke arah perintahkan seorang kau untuk pemuda, ikut denganku matanya sekarang juga menampakkan untuk ekspresi meminta maaf dingin. kepada Cindy. Orang yang ditunjuk Selain itu itu, adalah putra aku pemilik ingin kau lama, menjaganya yang untuk berusia sementara sekitar waktu sampai 30 bayinya tahun, tenang, gemuk atau dan aku tidak berkulit akan putih. membiarkanmu pergi. Awalnya, dia Keira hanya mendorongnya menunggu dengan ayahnya kuat. turun tahta Lepaskan agar bisa aku. mengambil Dari alih dalam, posisi pemilik terdengar istana, suara tangisan tetapi Amy. dalam sekejap Ibu, mata, namun kemudian malapetaka terdengar sudah seperti datang. ada yang menenangkannya. Tuan, Anda dipilih Mendengar untuk suara jabatan ini karena ekspresi semua Howard orang berubah menginginkan Anda drastis. untuk dipilih. Wah, Saya, Kira, Liu kamu Mantun, benar-benar adalah orang menyembunyikan pertama yang seseorang. memberikan Itu persetujuan penuh. menjelaskan mengapa kamu Mulai begitu sekarang, ingin bercerai. saya akan Kamu mengikuti sudah jejak menemukan Anda dan orang tidak lain. akan berani Ibu memiliki Howard juga pikiran ikut lain. menyerbu. Liu Dasar Mantun tak tahu sungguh malu. menakjubkan. Kau pasti Dia sudah berlari menemukan turun dari kekasihmu kursi, saat menikah. berlutut di lantai Howard, batu di tengah bukakan aula pintu leluhur, untukku dan sekarang. membenturkan kepalanya Aku ingin dengan melihat keras. bajingan macam apa yang Setelah mau beberapa menerima janda pukulan, seperti kulit dia di dahinya dengan terluka membawa dan barang darah bawaan. mengalir di wajahnya, Setelah tetapi dia mengatakan bahkan itu, tidak Ibu menyekanya. Howard meraih lengan Liu Keira. Linsan merasa Howard, bahagia tak buka terlukiskan. pintunya. Tangkap dia Putranya dan telah suruh orang meninggal, itu memberi tetapi ganti rugi. musuhnya dikalahkan Kalau dan tidak, dibakar kita menjadi tidak akan abu. membiarkan ini Tetapi terjadi dia telah hari ini. menjadi pewaris garis
tunggal Mendengar ini, selama 3 Howell generasi, tidak menunggu tetapi ibunya mereka memberitahu dia memiliki apa yang keturunan. harus dilakukan. Dia Nada ini bergegas ke sungguh pintu sulit dan diterima. hendak menendangnya. Mantun, keluargamu Namun pintu masih punya terbuka dari keturunan, dalam. tapi Liu Mingku Seketika, sudah dijatuhi seorang pria hukuman jangkung mati dan dengan tegap eksekusi melangkah yang keluar. tertunda. Ketika Howell Dia dan akan ibunya dieksekusi melihatnya, pada musim mereka gugur. tercengang. Keluarga Tuan kita akan Horton, punah. apa yang Liu Anda Linsan lakukan di berbicara sini? dengan sedih dan marah, dan pisau di tangannya perlahan terangkat tanpa sadar. Ayah, aku mengakuimu sebagai ayahku. Ayahku sudah pikun dan linglung sejak lama. Denganmu memimpin Liu Jiabao, pasti akan maju pesat. Aku bersedia menjagamu sampai akhir hayatmu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut, bahkan Liu Linsan pun terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Liu Mantun akan menjadi orang seperti itu.
Untuk melindungi dirinya, dia sebenarnya mengakui pencuri itu sebagai ayahnya. Apakah dia masih manusia? Namun orang yang berada di sekitar dapat melihat lebih jelas dibandingkan mereka yang terlibat. Liu Linsan kehilangan putra satu-satunya dan khawatir tentang bagaimana melanjutkan garis keturunan keluarganya. Alangkah hebatnya jika Liu Mantun bisa menjadi anakku. Dengan cara demikian, ia tidak saja berhasil mengalahkan musuhnya, tetapi juga putranya yang merawatnya di masa tuanya hingga ia meninggal. Saya bahkan tidak dapat menggambarkan betapa leganya perasaan saya. Mengenai apakah Liu Mantun punya niat memberontak, Liu Linsan tidak peduli, karena semua orang tahu bahwa dia pengecut. Baiklah, kalau begitu, mari kita ubah silsilah keluarga di depan leluhur kita. Mulai sekarang, kau adalah anakku. Di bawah tatapan semua orang, Liu Mantun mengenali pencuri itu sebagai ayahnya dan mengadopsinya ke Liu Linsan. Tragedi kemanusiaan ini sungguh mengejutkan. Berita besar seperti itu menyebar dengan cepat, dan Liang menerima laporan Niuer untuk pertama kalinya. Dia segera memerintahkan agar lebih banyak tenaga kerja dikirim ke pangkalan pemrosesan biji-bijian, dan agar gedung Song Yue dan rumahnya sendiri dijaga setiap saat. Liu Jiabao siap bergerak, seperti serigala lapar yang terluka, siap melahap seseorang. Seperti yang diharapkan Liang, Liu Jiabao segera mengambil tindakan, dan tindakannya sangat besar, yang secara langsung memengaruhi bisnisnya sendiri. Liu Jiabao terletak di hulu jalur air, dan semua kapal yang menuju pangkalan pengolahan biji-bijian harus melewati sini. Namun dalam beberapa hari ini, benteng tersebut tiba-tiba membangun banyak rakit, melemparkan jaring di sungai untuk menangkap ikan, dan memblokir jalannya kapal pengangkut gandum. Meskipun milisi di Liu Jiabao dibubarkan secara nama, hal ini hanya di permukaan saja, pada kenyataannya mereka masih memiliki organisasi yang ketat. Hanya dalam waktu 2 hari, keledai di pangkalan gandum berhenti bekerja dan sejumlah besar gandum tidak dapat diangkut. Situasinya berubah drastis menjadi lebih buruk. Tuan Liang, ini gawat. Para bajingan di Liu Jiabao akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Ayo lawan mereka. Niuer berdiri di dalam ruangan sambil berteriak keras, urat dahinya terlihat karena marah, kedua tangannya terkepal erat. Tim keamanan sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Telah mengumpulkan lebih dari 300 orang, semuanya adalah prajurit elit. Orang-orang ini tidak hanya kuat dan kokoh, tetapi yang terpenting, mereka menjalani pelatihan militer setiap hari. Dari evolusi formasi hingga penggunaan senjata, serta pertempuran tim kecil dan konfrontasi formasi kotak besar, semuanya tercakup. Liang menggunakan pengetahuan yang dikuasainya, bimbingan teori militer modern, dan karakteristik era senjata dingin untuk membangun pasukan besi. Jika kita membawa 300 orang penjaga keamanan untuk melawan orang-orang Liu Jiabao sekarang, bahkan jika kita kalah jumlah, kita masih dapat mengalahkan mereka dan membuat mereka lari panik. Niuer, bersabarlah. Dalam waktu kurang dari sebulan, aku akan membuat Liu Jiabao menyerah. Bab 120. Sebagai penjelajah waktu, Liang secara alami mengetahui bahwa pembuatan kapal kuno adalah proses perkembangan yang bertahap. Pada masa dinasti Shang dan Zhou, kapal yang terbuat dari papan kayu pertama kali muncul, yang merupakan terobosan besar. Bahkan pada masa dinasti Zhou, pembuatan kapal merupakan hal baru, belum lagi kapal laut, karena tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko. Oleh karena itu, rakit masih menjadi alat transportasi utama di sungai, danau, dan waduk pedalaman. Sederhananya, benda ini adalah papan kayu besar yang terbuat dari kayu, tali rami, dan rotan. Sangat luas untuk orang berdiri di atasnya. Namun, kelemahan terbesar rakit adalah hampir tidak dapat dikendalikan. Ia hanya dapat ditopang di dasar air dengan tongkat panjang dan arahnya hanya dapat diubah oleh tenaga manusia. Jika Anda ingin mengeruk jalur air, tidak ada cara lain yang akan berhasil, satu-satunya solusi adalah perang. Liu Jiabao mengandalkan fakta bahwa ada banyak orang yang akrab dengan air. Mereka menemukan sekelompok besar pria muda dan kuat untuk berpura-pura memancing di sana dan memblokir jalur air. Lalu mereka harus melihat hasil nyata di air. Jika Anda ingin menyelesaikan pekerjaan dengan baik, Anda harus mengasah peralatan Anda terlebih dahulu. Liang sangat memahami kebenaran ini. Untuk memenangkan pertempuran laut ini, satu hal yang kita butuhkan adalah pelaut yang ahli di air, dan yang lainnya adalah kapal perang.
Hanya dalam 2 hari ini, Liang menemukan pandai besi terpercaya di Menara Songyue, dan berkata bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Para pandai besi ini sangat bersemangat dan tiba di kamar pribadi San Zihao lebih awal. Liang secara pribadi menemani kelompok itu, mengobrol dan tertawa, makan dan minum bersama semua orang, hingga 3 putaran anggur dan 5 hidangan disajikan, dan kemudian mereka sampai pada intinya. Semuanya, aku ingin meminta bantuan. Aku ingin kalian membantuku membuat sesuatu. Ini dia. Sambil berbicara, Liang mengeluarkan sebuah benda kecil seperti paku dari lengan bajunya dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Semua pandai besi itu adalah ahli, dan saat mereka melihatnya, mereka tak dapat menahan rasa kagum mereka. Oh, Tuan Cendikiawan, ini benar-benar hasil karya yang bagus. Lihatlah lingkaran-lingkaran riak pada paku-paku besi itu. Sangat halus. Aku ingin tahu siapa yang membuatnya. Liang tersenyum dan berkata, ini disebut sekrup. Saya meminta seorang tukang batu di jalan kami untuk membuatnya. Meskipun benda ini tidak membuang-buang bahan, namun sangat padat karya. Jangan remehkan sekrup ini. Aku membelinya seharga 5 koin tembaga. Aku akan membuatnya sebanyak yang kau mau. Apa? Semua pandai besi berteriak serempak, mata mereka terbelalak melebihi mata sapi, dan hati mereka dipenuhi keterkejutan. Paku besi sekecil itu dengan beberapa riak indah di bagian luarnya benar-benar dapat dijual seharga 5 koin tembaga. 200 diantaranya bernilai 1 untai perak, yang merupakan harga yang luar biasa. Melihat semua orang tertarik, Liang berkata sambil tersenyum, kita belum memiliki mesin pembuat cetakan, jadi kita menggunakan metode tuang. Kita mengandalkan ukiran cetakan yang presisi terlebih dahulu, menuangkan besi cair berkualitas tinggi ke dalamnya, mendinginkannya untuk membentuknya, lalu menyesuaikannya secara manual. Pandai besi sudah punya 1 set cetakan, dan bisa memproduksi sekitar 100 potong per hari. Kalau Anda tertarik, saya bisa membantu menggambar cetak birunya. Aku mau, aku bersedia. Para pandai besi itu begitu serakah sehingga mereka tidak bisa melepaskan kesempatan untuk meraup untung besar. Ini hanyalah Liang yang memberi mereka uang sebagai hadiah. Liang telah mengeluarkan gambar yang telah disiapkan. Kalau bicara logika, seharusnya sekrup dan paku dibuat dengan menggunakan mesin pelubang, tapi di zaman sekarang mesin seperti itu belum ada. Sekarang dia hanya bisa mengorbankan sebagian kekuatan dan menggunakan metode pengecoran untuk membuat sekrup. Faktanya, pada masa dinasti Zhou, paku besi masih ditempa dengan tangan, yang mana sangat menyita waktu dan tenaga, serta sama sekali tidak ada konsep produksi massal. Liang menilai situasi dan menggunakan pengetahuan modernnya untuk membantu pandai besi menyesuaikan proses peleburan besi cair dan karburisasi, sehingga sangat meningkatkan teknologi peleburan biji besi. Dengan cara ini, bahkan ketika dibentuk, ia dapat mempertahankan kekuatan tertentu, yang menyebabkan berkembangnya sekrup yang hanya muncul pada masa modern. Jangan meremehkan sekrup sekecil itu. Pertama kali ditemukan pada tahun 1600-an Masehi, dan hal itu hanya mungkin terjadi karena adanya peningkatan produktivitas yang hebat. Dengan sekrup, efisiensi pemasangan papan akan sangat meningkat. Jika Anda mengoleskan lem ikan pada sekrup, lem tersebut akan sangat kuat. Pada masa dinasti Shang dan Zhou, kebanyakan rakit dan perahu papan kayu dibuat dengan cara direkatkan dan diikat menggunakan tali, sehingga efisiensi dan kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dinasti Zhou besar hampir serupa. Li yang memberikan cetak biru itu kepada para pandai besi dan memanggil pandai besi Si yang telah menunggu di bawah. Pandai besi ini adalah orang yang membangun tempat latihan untuk Li Yang. Baru beberapa bulan berlalu, tetapi dia sudah berubah total. Bisnisnya tidak begitu bagus di masa lalu. Rambutnya kering, bercabang, dan wajahnya tampak kusam. Meski badannya besar, tapi jelas dia kekurangan gizi. Sekarang rambutnya hitam legam, dahinya berkilau, dan suaranya sekeras lonceng. Jelaslah dia menjalani kehidupan yang baik. Rekan-rekan sekerja saya, Tuan Sarjana berkata bahwa jika ada kekayaan, kita semua harus membaginya bersama-sama. Saya tidak akan pernah menyimpannya untuk diri saya sendiri. Saya bersedia menjadi, konsultan teknis Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Mari kita bekerja sama untuk membuat sekrup ini secepatnya. Bagaimana menurut Anda?
Apalagi yang bisa dikatakan. Semua pandai besi bersorak, menghabiskan makanan mereka dengan cepat, dan menarik pandai batu kepadanya untuk meminta petunjuk. Melihat sekelompok orang itu pergi dengan keadaan berantakan, Liang melambaikan tangannya dan berkata, kursi-kursi yang tersisa sudah dibersihkan. Para tukang kayu seharusnya sudah tiba di sini dalam waktu setengah jam. Beritahu Wang Gouwer untuk bersiap. Liang telah bekerja tanpa henti hari ini, menghibur tamu dan menghibur pelanggan di restoran. Setelah tukang kayu tiba, keadaannya hampir sama dengan pandai besi. Semua orang mendapat gambarnya, namun gambar-gambar itu hanya sebagian. Ini semua adalah kapal perang, yang sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar. Pada masa tiga kerajaan, mereka merupakan kekuatan utama dalam pertempuran laut seperti pertempuran menaiki kapal. Tetapi pada dinasti Zhou besar, yang dekat dengan dinasti Shang dan Zhou, kapal-kapal ini sama saja dengan kapal perang alien yang melancarkan serangan pengurangan dimensionalitas. Justru karena ini, Liang berhati-hati saat menggambar gambar, sehingga memungkinkan orang-orang ini hanya menguasai sebagian pola material. Proyek ini tidaklah kecil, lagi pula, produktivitasnya rendah. Setelah melihat gambar-gambar itu, tukang kayu itu menggaruk-garuk kepala, seolah-olah mereka malu untuk mengatakan sesuatu. Setelah sekian lama, atas desakan Liang, seorang tukang kayu akhirnya berkata, "Cendekiawan, lihatlah gambar-gambar yang Anda berikan kepada kami. Ini adalah proyek besar. Tadi kamu bilang kita harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 10 hari. Aku khawatir itu masih jauh dari cukup. Bahkan jika kami bekerja keras siang dan malam, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan, kan?" Tukang kayu yang berbicara itu adalah seorang yang berpengalaman, dan semua orang mengangguk setuju. Liang tersenyum tipis dan bertepuk tangan, "Pandai batu, bawa masuk harta karun yang kubuat." Bersambung ke bab selanjutnya.